Indonesia punya peran besar atau kontribusi penting dalam membuat nama jet tempur Kaan dan drone Bayraktar dari Turki semakin terkenal dan dihargai di dunia. Singkatnya, Indonesia membantu mendongkrak popularitas dan reputasi dua produk militer unggulan Turki itu. Para pencinta dunia aviasi, pernah kebayang nggak? Ada negara yang dulu cuma dianggap pemain cadangan dalam industri pertahanan, sekarang malah tampil gemilang bak bintang utama di panggung dunia. Nah, itulah keajaiban yang lagi terjadi sama Turki. Dua produk kebanggaan mereka lagi naik daun banget. Jet tempur generasi kelima Kaan dan drone tempur Bayraktar TB3. Bahkan ada yang bilang, mereka ini calon pengganti dominasi produk-produk Amerika Serikat yang selama ini kayak raja di pasar global. Dan lucunya, perjalanan mereka ini nggak bisa lepas dari campur tangan Indonesia. Iya, negara kita yang biasanya kalau soal alutsista cuma jadi penonton, kali ini malah ikut main langsung di lapangan. Ceritanya begini, setelah perang Rusia-Ukraina pecah, dunia pertahanan jadi kayak pasar yang tiba-tiba kekurangan stok. Barang-barang dari blok Amerika dan Rusia sering terlambat, kayak paket online yang statusnya sedang dikemas 3 minggu tapi nggak dikirim-kirim juga. Sementara itu, banyak negara, terutama negara berkembang, mulai panik. Mereka butuh modernisasi alutsista, tapi bingung mau beli dari mana. Dari China, wah, takutnya malah dapat bonus drama geopolitik sekalian. Dan di saat pasar lagi galau kayak gini, Turki masuk kayak pahlawan sinetron. Datang dengan senyuman, bawa barang bagus, dan harga bersahabat. Dan disinilah Indonesia masuk sebagai partner in crime-nya Turki. Awal 2025, Presiden Erdogan datang ke Istana Bogor, disambut langsung sama Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu bukan cuma ajang tukar batik dan kebab. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan besar. Indonesia resmi mesan 60 unit Bayraktar TB3 dan 9 unit Bayraktar Akinci. Bukan cuma beli doang loh, kita juga diajak bikin bareng. Lewat perusahaan Republik Corp, kita bakal bikin pabrik drone sendiri di Indonesia, bareng Baykar Technologies. Jadi nanti bukan cuma impor barang doang, tapi juga impor ilmunya sekalian. Ini ibarat bukan cuma beli martabak, tapi dikasih wajan dan resep rahasianya juga. Bayangkan dampaknya. Industri kedirgantaraan kita yang selama ini kayak mesin tua yang lama nggak dipanaskan, tiba-tiba bisa jalan lagi, bahkan kenceng. Banyak tenaga ahli lokal bakal dapat kesempatan kerja. Dan anak-anak muda kita yang jago bikin pesawat dari kertas, akhirnya bisa bikin pesawat sungguhan. Dan belum selesai di situ. Indonesia juga bikin gebrakan dengan menandatangani kontrak pembelian 48 unit jet tempur Kaan. Ini loh, jet generasi kelima pertama buatan Turki. Ini kayak kita tiba-tiba loncat langsung ke level elit klub dunia penerbangan tempur. Dan yang bikin tambah keren, kita nggak cuma jadi pembeli. Dua perusahaan nasional, PT Republik Aerodirgantara dan PT Dirgantara Indonesia, bakal ikut merakit Kaan langsung di sini. Bahkan dapat transfer teknologi mesin TF35000 yang selama ini kayak rahasia dapur industri pesawat Turki. Artinya apa? Kalau ini berhasil, suatu hari nanti Indonesia bisa bikin jet tempur generasi ke-6 sendiri. Bayangkan, dari negara yang dulu cuma numpang beli, sekarang bisa jadi negara yang ditanya, "Bang, punya stok jet nggak? Mau dong." Satu. Dan efek dominonya udah kelihatan. Spanyol, negara yang biasanya condong ke barat, sekarang mulai melirik Kaan juga. Awalnya mereka mau beli F-35 buatan Amerika Serikat, tapi kok kayaknya mulai bimbang. Mungkin karena lihat Indonesia sudah berani duluan, mereka jadi kepikiran, kayaknya asyik juga ya beli dari Turki. Dan kalau Spanyol bener-bener jadi beli, ini bisa kayak efek bola salju. Negara-negara lain di Eropa pun bakal mulai melirik. Dan saat itu terjadi, dominasi Amerika bisa goyah. Dan nama Turki bisa meroket sebagai salah satu eksportir alutsista terbesar dunia. Dan kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal jual beli pesawat atau drone semata, teman-teman. Ini adalah pergeseran kekuatan. Kayak papan catur global yang tiba-tiba diacak ulang. Dan Turki langsung lompat dari bidak pion jadi benteng utama. Bayangkan suasananya. Dulu, kalau bicara soal pesawat tempur canggih, semua mata pasti tertuju ke Amerika atau Rusia. Sekarang, orang mulai bisik-bisik, itu yang terbang barusan, Kaan ya?
bukan F-75 lagi nih. Lucu ya, karena negara yang dulu sering disepelekan, sekarang malah bikin negara-negara besar garuk-garuk kepala. Apalagi setelah tahu kalau Indonesia yang selama ini dikenal kalem, justru jadi pembeli pertama yang bikin Kaan masuk daftar ekspor perdana. Kita ini ibarat pembuka jalan, kayak orang pertama yang berani coba menu baru di restoran. Awalnya semua ragu, tapi pas lihat kita lahap habis sambil senyum-senyum, langsung pada ikutan mesen. Dampaknya apa? Branding Turki di mata dunia langsung naik kelas. Baykar dan Turkish Aerospace Industries jadi kayak dua rockstar baru di panggung industri pertahanan dunia. Dan Indonesia ikut kecipratan spotlight. Dari yang dulu sering dibilang negara pembeli, sekarang mulai dianggap negara produsen masa depan. Bayangkan, anak-anak muda kita yang sekarang duduk di bangku teknik penerbangan. Mereka bukan lagi cuma mimpi bikin pesawat di atas kertas, tapi benar-benar punya peluang buat kerja di pabrik perakitan jet tempur canggih. Bisa jadi nanti, pas kalian lagi jalan ke bandara, ada pesawat super modern yang melintas, dan kalian bisa bilang, itu buatan anak bangsa tuh. Belum lagi keuntungan strategisnya. Dengan punya teknologi dan lini produksi sendiri, Indonesia nggak perlu lagi deg-degan tiap kali mau beli alutsista dari luar. Nggak ada lagi cerita nunggu barang kiriman nyangkut di bea cukai selama 3 bulan. Karena ya barangnya kita bikin sendiri di tanah air kita sendiri, Indonesia. Dan kalau tren ini terus berlanjut, bukan cuma Eropa yang mulai melirik, tapi juga negara-negara Asia, Afrika, bahkan Timur Tengah. Mereka bakal bilang, kalau Indonesia aja bisa kerja sama Turki dan maju, kenapa kita enggak? Bayangkan pasar global yang selama ini dikuasai produk Amerika Serikat dan Rusia. Tiba-tiba muncul 2 pemain baru, Turki dan Indonesia. 2 kejutan yang datang dari luar radar, tapi justru terbang paling tinggi. Tak hanya itu, Turki juga secara perlahan membangun ekosistem industri pertahanan dalam negeri yang solid. Mulai dari pengembangan drone tempur, sistem pertahanan udara, kapal perang hingga jet tempur generasi baru, semuanya dikerjakan dengan teknologi buatan lokal. Langkah ini membuat Turki tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan militernya sendiri, tapi juga mulai merambah pasar ekspor ke berbagai negara. Bahkan, beberapa produk buatannya kini menjadi incaran banyak negara karena kualitasnya yang terus meningkat, namun dengan harga yang jauh lebih kompetitif dibandingkan produk barat. Yang lebih mengejutkan, keberhasilan ini bukan hasil dari investasi puluhan tahun seperti negara-negara besar lain. Dalam waktu yang relatif singkat, Turki berhasil mengejar ketertinggalan dan berdiri sejajar dengan kekuatan pertahanan dunia. Ini membuktikan bahwa transformasi besar bisa terjadi ketika ada visi yang jelas, dukungan politik yang kuat, dan semangat kemandirian teknologi. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.